upacara peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, saya ambil alih. Siap! Istirahat. Istirahat! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-78 tahun 2023 siap. Laksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Provinsi Jawa Tengah. Sejarah singkat hari jadi Provinsi Jawa Tengah. Sejarah perkembangan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai suatu provinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu. 1. Zaman penjajahan Belanda. Berdasarkan Wethouden Desentralisasi van het Bestuur in Nederland, pada tahun 1903, maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas karesidenan, kabupaten, kota praja, dan kecamatan. 2. Zaman pendudukan Jepang. Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan tata pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali kerajaan-kerajaan terbagi dalam wilayah karesidenan, kota praja, kabupaten, dan kelurahan. 3. Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945,
Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, pembentukan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, bahwa tanggal 15 Agustus ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan kebijakan peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah pusat, sehubungan dengan adanya upaya penegasan kembali kedudukan Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam pasal 2 ayat 2 mengatur bahwa tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 dimaksud Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Tengah, serta menunjuk Raden Panji Suroso menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 secara yuridis mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, tahun lalu Jawa Tengah memperingati Hari Jadi ke-72. Mengapa tahun ini langsung melompat ke 78? Mengapa tanggalnya mundur dari 15 Agustus ke 19 Agustus? Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, para pendahulu kita sudah mewanti-wanti jika kita tidak ingin hilang dari sejarah, jangan pernah melupakan sejarah. Maka ketika diberi amanah di Jawa Tengah, kita mencoba menelusuri sejarahnya. Akhirnya ketemulah bahwa sejarah Jawa Tengah dimulai dari kepemimpinan Raden Panji Suroso Condronegoro. Beliau adalah gubernur pertama kita yang dilantik pada 19 Agustus 1945. Maka kita usulkan pengubahan hari lahir Jawa Tengah dari yang selama ini 15 Agustus menjadi 19 Agustus 1945. Maaf, yang selama ini 15 Agustus 1950 menjadi 19 Agustus 1945. Dan alhamdulillah DPR RI menyetujui lewat pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023. Maka jadilah saat ini kita memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-78. Dengan pengungkapan sejarah itu, semoga bisa menambah kebanggaan kita sebagai Wong Jawa Tengah.
Begitupun saya, tak sekurang-kurangnya merasa bangga telah menjadi bagian dari Jawa Tengah. Sebuah kehormatan bagi saya telah turut terlibat dalam perkembangannya, menyaksikan segala pertumbuhannya, menyaksikan semangat gigih panjenengan semua. Penghormatan kepada panjenengan itu harus saya sampaikan. Karena pada masa-masa awal menjabat dulu, banyak sekali yang menilai saya dan panjenengan semua tidak akan pernah membuat Jawa Tengah maju dan berkembang. Tapi kita tidak ciut, kita tidak gentar. Penilaian buruk itu justru memicu adrenalin kita semua bekerja super keras. Kita garap semua sektor, kita bangun infrastruktur, kita kembangkan UMKM, kita berantas korupsi dan pungli di pelayanan publik, kita turunkan kemiskinan dan membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Niat kita satu, menaikkan harkat dan martabat Jawa Tengah. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras panjenengan semua, saat ini Jawa Tengah banyak dijadikan role model pembangunan nasional di berbagai sektor. Kita juga bisa melihat saat ini banyak orang yang kagum pada perkembangan serta kerukunan yang ada di Jawa Tengah. Kebersamaan dan kerukunan yang kita rawat juga terbukti ampuh dalam melewati ujian pandemi. Masa 2 tahun itu bahkan meruntuhkan sebagian tatanan yang sudah kita kerjakan sejak tahun 2013. Kemiskinan yang pada tahun 2019 hampir menyentuh angka 1 digit kembali bergerak naik. Pertumbuhan ekonomi yang dulu kita proyeksikan mencapai 7% harus drop hingga minus 2,65. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa bangkit. Angka kemiskinan kita hampir sama dengan sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kini bahkan melampaui nasional sebesar 5,23%. Kita juga patut bersyukur karena upaya yang kita lakukan, reformasi birokrasi Jawa Tengah dinilai memiliki pencapaian terbaik. Saya yakin ujung dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Semua itu bisa diwujudkan hanya jika kita mau membuka mata dan telinga lebar-lebar. Saya percaya kesadaran ini telah bersemayam dalam ruang pengabdian di hati Bapak Ibu semuanya. Maka tak ada sedikit pun keraguan di hati saya bahwa seluruh kerja baik ini tidak akan luntur. Bahkan saya yakin semakin baik selepas saya turun pada 5 September nanti sebagai gubernur. Karena yang kita bangun bukan sekedar ketaatan apalagi ketakutan pada pimpinan, melainkan sebuah pengabdian yang terejawantah menjadi sistem dan budaya yang kuat. Meski harus disadari di antara berbagai keberhasilan ada hal-hal yang belum optimal. Kita harus berani mengakuinya sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi. Bapak Ibu saudaraku sekalian, itulah hasil kerja panjenengan semua. Itulah hasil dari jeripaya semua warga Jawa Tengah, baik di pelosok desa maupun sudut-sudut kota. Maka saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk seluruh warga, para ketua RT dan RW, teman-teman lurah dan kepala desa, para camat, para anggota dewan, teman-teman bupati dan wali kota, TNI, Polri, Kejaksaan dan seluruh Forkominda. Juga tak lupa adik-adik pelajar dan mahasiswa, teman-teman media, para tokoh dan aktivis, serta organisasi kemasyarakatan seluruhnya. Atas segala pencapaian ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semua berdiri, mari kita memberi aplaus 1 menit yang paling meriah untuk Bapak, Ibu semua yang bekerja tak kenal lelah, untuk seluruh masyarakat, untuk Jawa Tengah. Dan selaku pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Terimalah penghormatan saya yang setinggi-tingginya atas pengabdian, ketulusan, dan kerja keras panjenengan. Saya bangga dan terhormat bekerja bersama panjenengan semua. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, mohon maaf jika selama ini ada khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah, tanda tangan, stempel, Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP. Demikian sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami haturkan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu. Hari ini kami dapat memperingati hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah. Berilah kami petunjuk agar hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami keheningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dengan mengusung tema 78 tahun Jawa Tengah terus maju menjadi yang terdepan, mudahkanlah langkah kami dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun negara, nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar. Barisan. Jalan. Matur nuwun untuk petugas upacara dan juga bapak-bapak.